Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series The Great Ruler season kedua. Bagi yang mau nonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link playlistnya atau link season pertamanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di saat Kushi menganggap remeh semua murid Akademi Beiming, seketika saja badai petir pun terjadi. Ini membuat ketua Akademi Tianding ketakutan karena bisa saja Chen Changsen atau Li Xuantong kembali kemari. Banyak pertanyaan dalam diri semua orang, terlebih lagi badai petir ini tidaklah sembarangan. Semua ini tentu saja merupakan kedatangan dari Mu Chen. Mereka sangatlah senang karena Mu Chen telah kembali. Sebenarnya Mu Chen masihlah belum tahu apa-apa. Pasalnya tetua Beiming lah yang tiba-tiba saja mengeluarkan dirinya. Untung saja Mu Chen bisa mendarat dengan selamat. Sementara itu, Kushi telah menganggap remehnya. Mu Chen yang tidak tahu apa-apa diberitahu oleh teman-temannya kalau anggota Akademi Tianding datang untuk menantang mereka. Ketua Akademi menenangkan para murid, pasalnya Mu Chen baru kembali, jadi dia tidaklah memahami situasi. Alhasil dia pun diberitahu pada intinya saja kalau saat ini Loli telah terluka. Melihat hal itu membuat Mu Chen mengkhawatirkannya. Ia tentu merasa sangatlah marah. Kushi mencoba memanas-manasi situasi, di mana Mu Chen melakukan pergerakan cepat demi bisa memukulnya. Dan begitu pertarungan pun telah terjadi di antara mereka berdua. Mu Chen tahu betul kalau lawannya berada di ranah tahap menengah Tongtian. Walaupun begitu, Mu Chen tidaklah takut dan akan mengimbangi seluruh serangan yang mengarah kepadanya. Sejauh ini Mu Chen tidaklah kesulitan. Bahkan di saat Kushi menggunakan teknik ilusinya, semua itu dapat dan mudah diatasi oleh Mu Chen. Namun lama-kelamaan Kushi semakin memanas. Ia telah menggunakan berbagai serangan agar Mu Chen kesulitan. Bahkan dipaksa untuk menggunakan konstelasi 4 binatang demi bisa bertahan saja. Tapi sayang sekali formasi Mu Chen tidak bertahan terlalu lama hingga berhasil dihancurkan. Kushi benar-benar semangat karena Mu Chen merupakan lawan yang sangat menarik. Jadi dia akan menyiksanya secara perlahan-lahan. Teknik yang kali ini Kushi gunakan memiliki jangkauan yang sangat luas. Ini adalah teknik sungai darah. Mu Chen yang sadar itu adalah teknik berbahaya mencoba untuk melarikan diri. Namun Kushi tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Hingga akhirnya ia pun terkurung. Dan begini Mu Chen hanya perlu menunggu waktu saja. Kapan kekuatan spiritualnya itu akan habis tertelan oleh energi darahnya. Kushi ingin melihat wajah Mu Chen sebelum dia menyerah. Tapi tentu saja Mu Chen tidak ada memiliki niatan untuk menyerah. Teknik sungai darah yang Kushi andalkan dapat mudah Mu Chen hancurkan. Pasalnya dia telah menggunakan teknik kitab bintang 4 dewa yang baru. Para tetua kembali terpukau karena baru beberapa hari tidak bertemu, Mu Chen telah mengalami perkembangan lagi. Kushi tentu saja terkejut karena ranah Mu Chen tidak menunjukkan kekuatannya. Serangan telah dia lakukan tapi masihlah mampu ditahan oleh Kushi, setidaknya untuk sejauh ini. Karena serangan lanjutan yang Mu Chen lakukan berhasil membuat Kushi terpental. Para murid Akademi Tianding kembali bingung, pasalnya Mu Chen hanya berada di ranah Huan Tian, tapi dia itu mampu mengalahkan Kushi. Teman-temannya pun membanggakan Mu Chen karena lawan yang pernah dia hadapi bukanlah orang sembarangan. Pasalnya dia itu pernah bertarung dengan Molongji. Sementara itu di sisi lain, Molongji tengah dikejar-kejar oleh Chen Changsen dan juga Li Xuantong. Beberapa serangan telah mereka lakukan kepadanya, yang mana Molongji tidak tinggal diam saja. Ia sempat memberikan serangan balik kepada mereka. Meskipun dapat ditahan, tapi Molongji berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk menjauh. Kembali ke sisi Mu Chen yang tengah menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kushi. Ia sangatlah bersemangat karena sudah sangat lama tidak bertarung sampai seperti ini. Terlihat kalau Kushi telah mengeluarkan seluruh kemampuan miliknya. Ia akan memperlihatkan kepada mereka semua bagaimana kekuatan dasar dari klan 4 dewa dari dunia Xintian. Kushi melakukan pergerakan yang sangat cepat.
Diikuti juga oleh Jirah Kusan yang merupakan sebuah cara latihan khusus dari klan Kusan. Ia membentuk baju besi dengan darahnya sendiri supaya dapat meningkatkan kekuatan tempur. Berbagai serangan teruslah Kusi lakukan, di mana ini tentu saja membuat Muchen terkejut, tapi ia masih mampu menghindari serangannya. Akan tetapi kemanapun Muchen melarikan diri, Kusi bisa dengan mudah mengikutinya. Alhasil mereka berdua pun saling beradu kecepatan. Loli khawatir kalau Kusi hanya ingin menghabiskan tenaga Muchen saja. Tapi Muchen akan meladeninya. Dia pun menggunakan teknik Dewa Petir. Alhasil serangan Kusi dapat dengan mudah dirinya atasi. Berbagai serangan balik pun telah dia lakukan. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Muchen begitu mendominasi. Sementara itu Kusi teruslah ngebacot sambil mengatakan kalau ia jauh lebih kuat. Ia yakin teknik pertahanannya itu tak akan bisa dihancurkan. Muchen tahu teknik Kusi sangatlah kuat, terlebih lagi armornya bisa pulih. Jadi karena itulah dia harus memberikan dampak serangan yang jauh lebih besar lagi. Sementara itu Kusi yakin kalau Muchen tidak akan bisa bertahan. Pasalnya energi itu akan habis oleh racunnya. Karena ia membahas tentang racun, jadi Muchen akan mengalahkannya dengan teknik racun petir yang dia miliki. Jadi Muchen akan menggunakan teknik racun petir. Hal ini memang mengenai Kusi, namun masihlah belum berdampak apapun. Jadi Muchen perlahan-lahan akan mengulur waktu supaya racun petirnya bisa menyebar tanpa diketahui oleh Kusi. Melihat Muchen yang melakukan penyerangan dari jarak jauh membuat Kusi tertawa. Pasalnya dia meyakini kalau Muchen sudah kehabisan kekuatan spiritual. Jadi dia akan kembali menunjukkan betapa jauhnya perbedaan kekuatan antara mereka berdua. Teknik lainnya telah Kusi siapkan, yang mana semua itu akan dia kerahkan sebagai serangan terakhir. Sementara Muchen juga akan mengeluarkan seluruh kemampuan miliknya sebagai teknik serangan terakhir. Pergerakan cepat teruslah Muchen lakukan dan bisa mengatasi seluruh serangan Kusi. Pada akhirnya serangan itu masihlah mampu Muchen atasi. Dan selanjutnya adalah giliran dia dalam memberikan serangan terakhir kepada Kusi. Serangan ini sangatlah mengerikan, ditambah racun petir yang sudah menyebar dalam tubuh Kusi membuat dampak serangan yang ia terima menjadi jauh lebih menyakitkan. Alhasil Kusi pun terpental. Sementara itu Muchen masihlah berdiri. Para murid menjadi sangat senang karena Muchen masihlah dapat bertahan. Kusi masihlah belum bisa menerima kekalahannya, terlebih lagi Muchen bisa membelakanginya, yang menandakan kalau Muchen telah meremehkannya. Melihat sebuah celah, serangan pun dia lakukan, namun Muchen bisa menghindarinya. Dan karena dia telah berbuat curang, jadi Muchen akan membalasnya. Muchen memang sengaja memancing Kusi dan Muchen ternyata memang sengaja memancingnya. Ketua Akademi Fei hendak membantu, namun dia segera ditahan. Muchen pun telah berhasil melancarkan serangan sambil memberikan racun petir lagi. Ketua Akademi Fei menghentikan semua itu karena bagaimanapun Kusi merupakan klan kekaisaran Kushan. Tekanan diberikan kepada Muchen, namun dihentikan dengan mudah oleh Ketua Akademi Beijing. Ia menyesali perbuatan Fei karena terlibat dalam pertarungan antara para murid. Fei masihlah ingin memberikan pembelaan, pasalnya Muchen bertindak kejam dan merupakan tindakan yang sangat memalukan. Taichan hanya tertawa saja karena Kusi sudah kalah tapi malah melakukan penyerangan secara diam-diam, sementara Muchen hanya melindungi diri saja. Bisa dikatakan kalau Akademi Tiandinglah yang bertindak memalukan. Meskipun begitu, Fei masihlah belum puas. Alhasil Taichan pun meminta dia untuk datang ke kompetisi Akademi Spiritual. Di sana, Akademi Beijing akan menunggu mereka. Fei akan membuka gerbang. Fei pun membuka gerbang Akademi Tianding untuk bisa membawa para muridnya kembali. Karena Kusi sudah dilukai, maka ia menjamin kalau kerajaan Kusan tidak akan tinggal diam saja. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi di Akademi Spiritual. Dengan kemenangan Muchen membuat para murid menjadi sangat senang. Sementara itu teman-teman Muchen juga memberikan pujian atas kehebatan yang dia miliki. Kini Akademi Tianding pun tak bisa sombong lagi. Hanya saja Loli mengkhawatirkan Muchen karena dia takut klan kerajaan Kusan akan mengawasinya. Muchen tidaklah terlalu peduli karena Kusi sendiri yang telah berani melukai Loli. Bahkan ia masihlah belum puas untuk balas dendam.
Lechan memuji apa yang Muchan lakukan. Terlebih lagi racun petirnya pasti akan menyiksa Koshi. Ternyata para tetua akademi sudah mengetahui teknik yang Muchan gunakan. Namun mereka memuji apa yang telah dia lakukan. Sebab siapapun yang berani mentertawakan akademi beceng mereka harus ditindak dengan tegas. Ketua akademi kembali memuji tindakannya. Dan Muchan tidaklah perlu mengkhawatirkan perkataan dari Viking Song, karena akademi beceng akan selalu melindunginya. Di kompetisi akademi spiritual selanjutnya merupakan panggung Muchan untuk tampil. Namun lawannya di sana bukan hanya Koshi saja, melainkan orang-orang kuat yang sudah menunggunya. Seperti Jisuan yang tidak bukan adalah musuh lama Muchan di jalan spiritual. 那就得打死打残。错，不必担心费青松，还有更多强者在等着你们。终于要碰面了。 Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kepada sosok yang sejak tadi telah mengawasi pertarungan Muchan dan Koshi. Tidak hanya itu saja, ia juga telah mengetahui pengejaran yang dilakukan kepada Molongji. Bagi sosok ini, hal yang menarik akan segera dimulai. Sinol kembali kepada Li Xuantong dan juga Chen Sansan. Mereka terus-menerus melakukan pengejaran kepada Molongji. Karena bagaimanapun mereka tidak ada niatan untuk membiarkannya kabur lagi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.